Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kehidupan sehari-hari, makhluk hidup selalu membutuhkan air, termasuk manusia. Kita sangat membutuhkan air bersih untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk minum, mandi, mencuci, bahkan masak. Salah satu ciri air bersih adalah tidak tercemar. Lalu, bagaimana untuk mengetahui bahwa air dikatakan tercemar ataupun tidak tercemar? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Air bisa dikatakan tercemar apabila air itu sudah berubah bau, warna, maupun rasa. Menurut beberapa ilmuwan, air yang tercemar memiliki tingkat keasaman yang berbeda dengan air yang tidak tercemar. Pencemaran air itu berasal dari beberapa polutan, misalnya makhluk hidup, zat, atau komponen-komponen lain yang ada di dalam air. Akibatnya, kualitas dari air tersebut turun hingga batas tertentu, yang menyebabkan air tidak berguna lagi sesuai dengan peruntukannya. Nah, pencemaran air mengakibatkan krisis air tawar, mengancam berbagai sumber-sumber air minum dan kebutuhan penting lainnya. Tentunya bagi manusia dan makhluk hidup yang lain. Penyebab pencemaran air dapat dibagi menjadi dua, yaitu sumber kontaminan langsung dan tidak langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri, TPA sampah, rumah tangga, dan sebagainya. Baik, di sini boleh teman-teman lihat hanya di sekitaran Sungai Hideng, tepatnya di Sumber Malarang, lihat ada beberapa sampah yang menumpuk di area sungai. Kita dapat mengambil contoh sumber langsung di sekitar daerah Desa Dharmalarang. Di sini, pencemaran air akibat sampah rumah tangga tak terelakkan sejak 3 tahun ke belakang. Meskipun aparat desa telah memberi pagar untuk tidak membuang sampah ke area sungai, namun masih ada masyarakat yang tetap melanggar. Dan peristiwa ini harus segera ditindaklanjuti, karena sungai ini merupakan satu-satunya sungai-sungai menuju kawasan Lebak Mudra. Dan sumber tak langsung adalah kontaminan yang memasuki badan air dari tanah. Air tanah atau atmosfer berupa hujan, misalnya di atmosfer ada yang namanya hujan asam. Nah, air dapat tercemar oleh berbagai macam zat, termasuk mikroorganisme, patogen limbah organik yang dapat membusuk, nutrisi tanaman, bahan kimia beracun, endapan panas, minyak bumi, dan zat radioaktif. Selain penyebab, kita perlu tahu dampak dari pencemaran air. Pencemaran air dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada lingkungannya. Terdapat beberapa dampak pencemaran air, antara lain penyakit pada manusia, kerusakan ekosistem eutrofikasi, bahkan gangguan rantai makanan. Nah, teman-teman, kita sebagai manusia seharusnya sadar akan pentingnya air, karena tanpa air kita semua mungkin tidak akan bisa hidup. Cara terbaik yang bisa kita lakukan sebagai manusia untuk melindungi diri dari kemungkinan kelangkaan pasokan air bersih di masa depan. Nah, beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah pencemaran air. Di antaranya yang pertama adalah hemat air. Pemborosan air itu merupakan masalah utama di dunia ini. Manusia baru menyadari permasalahan ini ketika nanti pasokan air itu menipis. Perubahan air berupa hemat air yang dilakukan oleh manusia diyakini akan membuat sebuah perbedaan yang besar dan tentunya akan mengurangi pencemaran air. Kedua adalah pengolahan limbah. Yang lebih baik mengolah limbah industri sebelum membuangnya ke badan air, ke saluran air. Itu bisa membantu mengurangi polusi air dalam skala besar.
Yang ketiga adalah menggunakan produk ramah lingkungan. Penggunaan produk ramah lingkungan maksudnya dengan menggunakan produk yang mudah larut yang tidak terus menjadi polutan. Manusia dapat mengurangi jumlah polusi air yang disebabkan oleh rumah tangga. Dengan menggunakan produk yang ramah lingkungan, perlu teman-teman ingat nih dalam menangani limbah baik dalam bentuk padat ataupun cair. Yang keempat, tetap memperhatikan prinsip 4R. Recycle atau daur ulang, reuse atau penggunaan ulang, reduce itu pengurangan penggunaan, dan ada replace atau pengganti penggunaan barang instan dengan barang yang lebih ramah lingkungan. Nah, sekarang tahu kan penyebab, dampak, dan cara penanggulangan dari pencemaran air? Semoga dapat menambah dan membantu untuk teman-teman semua. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.